Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2024, Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, akan memaparkan materi mengenai sel dan jaringan tumbuhan dengan tugas mata kuliah, struktur dan perkembangan tumbuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Aisyah Azmi Hamida, selanjutnya rekan saya. Saya Ardiansa. Saya Diandra Ashifah. Saya Nada Nisrina. Saya Nasyifa Rizwita Ramza. Dan saya Rebisi Rahayu. Baik, materi yang pertama adalah sel tumbuhan. Apa sih itu sel tumbuhan? Sel tumbuhan merupakan sel eukariotik yang memiliki nukleus dan organel-organel lain dengan fungsi yang spesifik. Ukuran sel tumbuhan relatif lebih besar dibandingkan dengan sel hewan. Sel tumbuhan memiliki bentuk yang tetap karena memiliki dinding sel. Dinding sel merupakan bagian terluar sel tumbuhan yang membedakan sel tumbuhan dengan sel hewan. Dinding sel tumbuhan tersusun atas polisakarida selulosa, pektin, dan juga hemiselulosa. Fungsi dinding sel adalah memberikan perlindungan pada sel, menyalurkan air, mineral, dan nutrisi, membentuk struktur kokoh seperti daun dan batang, serta menyimpan molekul regulator untuk respon terhadap patogen. Nah, dinding sel sendiri memiliki tiga bagian, yakni lamela tengah, dinding primer, dan dinding sekunder. Nah, lamela tengah ini merupakan bagian dinding sel yang pertama kali terbentuk dan memisahkan dua sel, terdiri atas air dan zat pektin yang bersifat koloid dan juga plastik. Kemudian ada dinding primer. Dinding primer merupakan dinding sel sejati pertama yang terbentuk oleh sel baru dan terbentuk oleh penyisipan selulosa, peksin, polisakarida, dan selulosa, dan juga hemiselulosa. Yang ketiga ada dinding sekunder, yakni penebalan dinding sel jika dinding sel sudah dewasa. Dinding sekunder ini dibentuk oleh penyisipan bahan lignin dan memberikan kekuatan mekanik. Selanjutnya ada protoplas. Protoplas merupakan sel tumbuhan yang kehilangan dinding selnya sehingga mudah pecah. Komposisi protoplas terdiri dari 10-90% air serta senyawa organik seperti karbohidrat, lemak, protein, asam nukleat, fosfatida, dan berbagai ion organik. Selanjutnya ada membran sel. Tumbuhan memiliki membran sel yang bersifat semipermeabel dan berada di bagian dalam dinding sel. Membran sel tersusun atas lapisan fosfolipid bilayer dan juga protein. Membran sel berperan dalam mengatur keluar masuknya suatu zat ke dalam sel, komunikasi antar sel, serta berbagai proses metabolisme. Selanjutnya ada nukleus. Nukleus merupakan organel terbesar yang ada pada sel dan dilapisi oleh membran nukleus. Nukleus berfungsi sebagai tempat menyimpan materi genetik atau DNA dan mengatur berbagai aktivitas seluler. Selanjutnya ada plastida. Plastida merupakan organel yang hanya ada pada tumbuhan dan juga alga. Jenis plastida yang pertama yakni leukoplas. Leukoplas ditemukan di jaringan non-fotosintetik pada tumbuhan, berfungsi sebagai tempat penyimpanan protein, lipid, dan juga pati. Selanjutnya ada kromoplas, yakni plastida yang heterogen dan berwarna, dan bertanggung jawab untuk sintesis serta penyimpanan pigmen dalam organisme eukariotik fotosintetik, yang memberikan warna pada buah yang matang dan juga bunga. Selanjutnya ada kloroplas, yakni plastida yang mengandung klorofil dan berperan dalam fotosintesis. Kloroplas berbentuk cakram yang terdapat pada daun dan organ tumbuhan yang berwarna hijau. Kloroplas memiliki membran ganda dan memiliki tiga bagian, yakni ruang antarmembran, stroma, dan membran telokoid. Selanjutnya ada vakuola sentral, yakni sel tumbuhan dewasa memiliki vakuola sentral yang mencakup sekitar 30% dari volume sel. Vakuola sentral dikelilingi oleh membran tonoplas. Vakuola sentral berisi sel sap yang merupakan tempat utama penyimpanan ion anorganik dalam sel tumbuhan, misalnya kalium dan juga klorida. Fungsi vakuola sentral yakni menyimpan air, ion, gula, asam amino, dan juga zat buangan. Kemudian menjaga tekanan turgor agar sel tetap kaku dan mendukung struktur tanaman. Kemudian menyimpan pigmen dan juga menjaga keseimbangan pH sel. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria merupakan tempat respirasi seluler yang menghasilkan ATP dari karbohidrat. Mitokondria memiliki materi genetik sendiri berupa DNA sirkular. Membran ganda mitokondria tersusun atas fosfolipid bilayer. Di antara membran dalam dan membran luar mitokondria terdapat ruang antarmembran. Membran dalam mitokondria membentuk lipatan-lipatan bernama kriste dan bagian dalam membran dalam disebut dengan matriks. Selanjutnya ada aparatus Golgi. Aparatus Golgi merupakan organel berbentuk tumpukan kantung pipih berlapis yang berfungsi untuk mengolah dan melakukan modifikasi protein, membantu proses pembentukan biosintesis glikolipid dan glikoprotein, serta mengemas dan mendistribusikan protein. Selanjutnya ada retikulum endoplasma, yakni ada retikulum endoplasma yang halus yang tidak memiliki ribosom, dan juga ada retikulum endoplasma yang kasar yang memiliki ribosom. Nah, ribosom sendiri ini berperan dalam sintesis protein. rRNA yang ada dalam ribosom mentranslasi mRNA dan menghasilkan protein. Ribosom ini ada tersebar bebas di sitoplasma dan juga ada yang menempel di RNA kasar. Selanjutnya organel yang terakhir adalah peroksisom, yakni organel sel tumbuhan penghasil enzim katalase melalui reaksi kimia yang bertujuan mengubah senyawa peroksida menjadi oksigen dan juga air. Selanjutnya yaitu adalah jaringan meristem. Jaringan meristem itu definisinya yaitu adalah jaringan yang aktif, membelah, dan belum mengalami diferensiasi. Yang mana ada penciri-cirinya, yaitu yang pertama memiliki dinding sel yang tipis, nukleusnya berukuran besar, mengandung sitoplasma padat, vakuolanya kecil, bahkan tidak ada, kemudian tidak menyimpan cadangan makanan. Sendiri yaitu adalah jaringan meristem dapat menggang, memiliki sel berbentuk bulat, lonjong, dan poligonal dengan dinding sel yang tipis. Tiap-tiap selnya memiliki banyak sitoplasma dan mengandung lebih dari satu inti sel. Yang keempat yaitu bersifat totipotensi, yaitu mampu berkembang menjadi berbagai jenis sel tumbuhan. Selanjutnya yaitu jaringan meristem terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan asalnya, yang mana berdasarkan asalnya ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu meristem primer dan juga meristem sekunder yang terdapat pada ujung batang dan akar, yang sehingga membuat akar dan batangnya ini bertambah panjang. Sedangkan meristem sekunder adalah jaringan dewasa yang berhenti tumbuh tetapi menjadi embrional kembali, yang terdiri dari kambium yaitu pada akar dan batang, dan kambium gabus yaitu pada kulit batang, yang sehingga membuat tumbuhan bertambah lebar dan besar. Selanjutnya yaitu jaringan meristem berdasarkan letaknya terbagi lagi menjadi tiga, yaitu meristem apikal dan juga meristem apikal, meristem interkalar, dan juga meristem lateral. Yang mana meristem apikal ini terdapat pada ujung batang dan akar sehingga akar bertambah panjang dan batang bertambah tinggi. Selanjutnya meristem interkalar terdapat di antara jaringan dewasa dan pangkal
ruas batang sehingga menyebabkan ruas spiral terletak pada bagian samping, contohnya itu kambium dan kambium vaskuler, sehingga menyebabkan batang menjadi semakin lebar. Selanjutnya yaitu fungsi jaringan meristem. Yang pertama, jaringan meristem itu mendukung tinggi dan panjang tanamannya. Yang kedua, membesarkan dan perlebar bagian batang. Ketiga, akar ini jaringannya membantu mencari nutrisi. Yang kelima, jaringan meristem ini dapat membentuk cabang-cabang. Yang keenam, yang terakhir yaitu membantu tumbuhnya sel-sel pada tumbuhan. Baik, selanjutnya terdapat jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim adalah jaringan penguat atau jaringan penyokong dengan terdiri dari dinding sel sekunder yang tebal karena mengandung zat lipid. Boleh di next? Nah, ada beberapa sifat dari jaringan sklerenkim. Nah, jaringan sklerenkim ini terdiri dari sel-sel yang sudah mati. Nah, pada dindingnya terdapat lignin dan juga mengandung selulosa. Berdinding teksturnya itu keras. Nah, mengandung sedikit protoplas yang kemudian akan menghilang saat sel menjadi dewasa. Dapat ditemukan pada batang, daun, dan bagian keras biji serta buah. Adapun beberapa jenis jaringan sklerenkim, ada serat sklerenkim atau fibers dan ada sel-sel batu atau skleroid. Serat sklerenkim atau fibers itu adalah sel-sel yang sudah mati dengan ukuran panjang sekitar 2 mm dengan ujung yang meruncing. Dinding sel serat mengalami penebalan dari zat kayu dan juga mengandung selulosa seperti yang tadi sudah disebutkan. Serat sklerenkim juga memiliki bentuk poligonal, bisa berupa segi 5 maupun segi 6, dengan nokta-nokta atau celah, yaitu saluran yang sangat sempit dan juga mirip. Yang kedua adalah jenis-jenis serat sklerenkim, ada serat silem. Serat silem disebut juga dengan silar. Adalah komponen utama kayu, sebab pada dinding seratnya mengandung lignin. Serat silem berkembang dari jaringan prokambium hingga menjadikannya bagian dari jaringan tubuh. Struktur serabut silari sangat variatif karena mempunyai tebal dinding, bentuk, dan ukuran yang berbeda. Adapun serat di luar silem atau disebut juga sebagai ekstrasilari adalah sebutan serat sklerenkim yang ada di bagian luar silem. Serat ekstrasilari ada yang mengandung zat lignin, tetapi ada juga yang tidak mengandung zat lignin. Nah, secara umum serabut ekstrasilari ini berupa serabut panjang. Bagian ujung serabutnya bisa meruncing, menumpul, ataupun bercabang. Yang kedua adalah sel-sel batu atau skleroid. Sel serat itu tadi kan selnya berserabut panjang, sedangkan pada sel batu ini serabutnya lebih pendek. Sel batu berkembang dari sel parenkim yang dindingnya sudah mengalami penebalan sekunder, sedangkan yang tadi serat berkembang dari sel meristem. Noktanya pada sel batu itu memiliki bentuk bulat dan sempit, nah mempunyai bentuk dan ukuran yang bervariasi juga. Sebagian memiliki bentuk isodiametrik dan tidak sedikit juga yang bentuknya tidak beraturan. Ditemui pada bagian pembuluh tapis, sel kayu, buah, dan juga biji. Jaringan parenkim merupakan jaringan dasar yang terdapat di seluruh tubuh tumbuhan. Sebagian besar tubuh tumbuhan seperti empulur, hampir semua korteks, akar dan batang, perisikal, mesofil daun, dan daging buah terdiri atas parenkim. Berdasarkan bentuknya, jaringan parenkim dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama ada parenkim pagar atau polisade, merupakan tempat fotosintesis yang utama, bentuk memanjang, tegak, dan banyak kloroplas. Jaringan ini juga menyusun mesofil daun dan biji. Yang kedua yaitu ada parenkim bunga karang atau jaringan spons. Bentuk seperti bunga karang, susunan sel tidak teratur dan banyak terdapat ruang antar sel. Pada bunga karang terdapat klorofil dengan jumlah kecil, tidak seperti palisade. Bunga karang bertunggal sebagai tempat fotosintesis. Nah, yang ketiga ada parenkim bintang, bentuk seperti bintang dengan ujung saling berhubungan. Yang terakhir ada parenkim lipatan, dan dinding sel dalam misalnya pada daun Pinus mercusi, Oryza sativa, dan Bambusa sp. Nah, selanjutnya ada struktur susunan sel parenkim, yaitu ada lamela tengah, butir amilun. Dan di sini ada renkim pada Patiolexanthesia, yaitu ada ruang antar sel. Dan di sebelahnya ada dinding primer, yaitu di sini juga ada lamela tengah, plasmodesmata, dan lumen. Nah, selanjutnya ada struktur dan isi sel parenkim. Sel parenkim yang berperan dalam fotosintesis, mengandung oroplas dan membentuk jaringan kolenkim pada mesofil daun, korteks, batang, dan empulur. Sel parenkim dapat berperan menyimpan makanan cadangan yang berupa, yang pertama itu adalah larutan dalam vakuola, gula terlarut dan senyawa N dalam akar beta vulgaris. Yang kedua ada cairan dalam plasma, protein dan minyak dalam endosperm biji Ricinus communis. Dan yang ketiga ada kristal, pati dalam endosperm cotyledon dan umbi, serta juga ada buah. Yang selanjutnya ada sel parenkim dapat berfungsi untuk menyimpan air, misalnya pada tumbuhan sukulenta. Banyak sel parenkim mengandung tanin dan vakuolanya. Dan yang terakhir ada sel parenkim merupakan struktur sel yang jumlahnya banyak menyusun jaringan tumbuhan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan kolenkim. Di sini apa sih jaringan kolenkim itu? Nah, jaringan kolenkim ini merupakan jaringan organ penguat pada tumbuhan yang masih aktif membelah. Biasanya terdapat pada akar, batang, daun, bunga, dan buah yang terkena cahaya matahari, tersusun atas sel hidup, serta memiliki dinding sel yang tidak berlignin, tetapi mengandung selulosa, pektin, dan hemiselulosa, dan sebagai penguat utama organ tumbuhan yang masih muda. Nah, di sini jaringan kolenkim memiliki bentuk-bentuk yang dapat dibedakan menjadi 4 macam, diantaranya yaitu yang pertama ada kolenkim angular atau kolenkim sudut, yaitu jaringan kolenkim yang mengalami penebalan di bagian-bagian sudutnya. Nah, jaringan ini dapat ditemukan di dedaunan. Nah, yang kedua ada kolenkim lamelar atau kolenkim tangensial. Ini merupakan jaringan kolenkim yang mengalami penebalan di bagian dinding sel yang tangensial atau menjalar. Nah, jaringan ini menopang kekuatan lapisan luar tanaman seperti batang dan daun. Yang ketiga ada kolenkim anular. Nah, jaringan anular adalah jaringan kolenkim yang dinding selnya menebal dengan rata. Nah, jaringan bentuk kolenkim anular ini biasanya dapat dijumpai pada daun wortel. Dan yang terakhir yaitu ada kolenkim lakunar. Nah, kolenkim lakunar ini merupakan jaringan kolenkim yang mengalami penebalan pada permukaan ruang antar sel atau interseluler. Nah, jaringan kolenkim ini
dapat ditemukan pada batang, daun, serta pada bagian bunga dan buah. Nah, biasanya kolenkim ini terdapat langsung di bawah epidermis, sedangkan pada batang, kolenkim ini bisa membentuk silinder penuh atau tersusun menjadi berkas yang memanjang sejajar sumbu batang. Sedangkan pada daun, biasanya kolenkim ini terdapat di kedua sisi tulang daun utama atau pada satu sisi saja, terdapat pula di sepanjang tepi daun. Selanjutnya itu ada struktur dan susunan sel kolenkim. Dapat dilihat pada gambar, itu ada penampang melintang di opsi A, ada penampang membujur, yaitu di penampang melintang terlihat bahwa adanya sitoplasma, dinding sel yang menebal, serta adanya vakuola. Sedangkan pada penampang membujur terlihat adanya struktur dinding sel yang menebal, lumen, dan nukleus. Nah, selanjutnya apa sih struktur kolenkim yang sehubungan dengan fungsinya? Nah, yang pertama ada dinding yang menebal tidak merata, yaitu berfungsi untuk memberikan dukungan mekanis yang memberikan hubungan penebalan fleksibel yang memungkinkan tumbuhan muda tetap kokoh dan lentur. Lalu ada sel hidup yang berfungsi sebagai pendukung pertumbuhan organ. Nah, kolenkim ini tumbuh bersama organ dan tidak membatasi ekspansi. Lalu ada tanpa lignin yang menyebabkan menghasilkan fungsi sebagai untuk fleksibilitas yang tinggi sehingga dapat condong ke kanan atau ke kiri ketika terkena angin dan berbeda dengan sklerenkim yang kaku dan mati. Lalu letaknya berada di dekat epidermis yang memberikan perlindungan mekanis awal sehingga melindungi jaringan muda dari tekanan luar. Oke, selanjutnya ada jaringan epidermis. Oke, di sini ada pengertian dari jaringan epidermis. Jadi apa sih jaringan epidermis? Jaringan epidermis adalah jaringan pelindung paling luar yang menyelimuti seluruh bagian organ tumbuhan seperti daun, batang, dan akar. Nah, fungsi utama jaringan ini adalah sebagai pelindung dari gangguan mekanis, hilangnya air, serta serangan patogen. Nah, selain itu, jaringan epidermis ini juga berperan dalam proses transpirasi dan pertukaran gas melalui stomata. Terdapat di gambar itu terdapat struktur jaringan epidermis, ada epidermis atas, parenkim palisade, parenkim spons, epidermis bawah, kutikula, dan sebagainya. Selanjutnya ada susunan sel epidermis. Itu ada dua, yang pertama ada stomata dan trikoma. Yang pertama ada stomata. Stomata adalah pori-pori kecil pada permukaan epidermis tumbuhan yang berfungsi sebagai gerbang utama dalam pertukaran gas dan pengaturan transpirasi air. Setiap stomata dikelilingi oleh dua sel penjaga atau sel penutup yang bersifat hidup dan mampu merespon rangsangan fisiologis maupun lingkungan. Nah, fungsi stomata ini yang pertama ada pertukaran gas, transpirasi, regulasi tekanan turgor, respon terhadap lingkungan. Mikroskopis stomata ini ada tiga. Yang pertama itu ada sel penutup atau guard cell. Nah, sel penutup ini dua sel berbentuk ginjal atau pada dikotil atau dumbbell pada monokotil yang mengelilingi pori stomata. Nah, sel ini bersifat hidup dan mengandung kloroplas. Yang kedua itu ada pori stomata, yaitu celah yang dibentuk antara dua sel penutup tempat terjadinya difusi gas. Yang ketiga itu ada sel tetangga, yaitu sel-sel epidermis yang mengelilingi sel penutup dan membantu kerja stomata. Selanjutnya ada jenis tipe anatomi stomata. Nah, tipe anatomi stomata ini diklasifikasikan berdasarkan jumlah dan susunan sel tetangga terhadap sel penutup. Ada 5 tipe, yaitu ada anomositik, yaitu ciri khasnya tanpa sel tetangga khusus. Yang kedua itu ada anisositik, ciri khasnya itu dikelilingi 3 sel tetangga dengan ukuran tidak sama. Yang ketiga itu ada parasitik, ciri khasnya itu dikelilingi 2 sel tetangga sejajar sumbu stomata. Yang keempat itu ada diasitik, ciri khasnya itu dikelilingi 2 sel dengan dinding tegak lurus sumbu. Yang kelima itu ada aktinositik, yaitu ciri khasnya dikelilingi banyak sel tersusun melingkar. Selanjutnya ada faktor pengaruh buka dan tutup stomata. Nah, stomata membuka dan menutup melalui perubahan tekanan turgor pada sel penutup, yang dipengaruhi oleh, yang pertama ada intensitas cahaya, yang dimana cahaya ini merangsang pembukaan stomata. Yang kedua itu ada konsentrasi CO2 internal, yang dimana rendahnya CO2 ini memicu pembukaan stomata. Yang ketiga ada ketersediaan air, yang dimana kekurangan air ini menyebabkan stomata itu bisa menutup. Yang keempat itu ada hormon ABA atau asam absisat, yang dimana memicu penutupan stomata saat tumbuhan mengalami stres air. Yang kedua itu ada trikoma. Trikoma ini merupakan modifikasi dari sel epidermis berupa tonjolan atau struktur menyerupai rambut yang dapat ditemukan di permukaan berbagai organ tumbuhan seperti daun, batang, bunga, dan buah. Nah, trikoma ini terbentuk dari satu atau lebih sel epidermis dan bersifat hidup atau mati saat dewasa. Nah, fungsi trikoma ini yang pertama itu perlindungan mekanis, yang kedua itu pertahanan kimia, yang ketiga itu mengurangi transpirasi, dan yang terakhir itu sekresi dan absorpsi. Selanjutnya ada jenis-jenis trikoma. Secara umum, trikoma ini dibagi menjadi 2 jenis utama, yaitu yang pertama trikoma glandural. Nah, trikoma glandural ini adalah trikoma yang menghasilkan dan mensekresikan zat tertentu seperti minyak atsiri, lendir, enzim, atau zat pertahanan lainnya. Nah, ciri-ciri dari trikoma glandural ini yang pertama itu memiliki kepala glandular atau kelenjar yang bisa berupa satu sel atau lebih. Nah, ciri yang kedua itu mengandung cairan atau senyawa kimia. Yang ketiga itu bisa lengket atau berminyak. Yang terakhir itu struktur lebih kompleks dibandingkan trikoma non-glandular. Yang kedua itu ada trikoma non-glandular. Nah, jadi trikoma non-glandular ini adalah trikoma yang tidak menghasilkan atau mensekresikan zat kimia. Nah, trikoma non-glandular ini hanya berupa rambut atau tonjolan yang kering dan berfungsi lebih ke arah mekanik atau protektif. Nah, ciri-ciri dari trikoma non-glandular ini yang pertama tidak memiliki sel sektori. Yang kedua berfungsi sebagai pelindung mekanis terhadap herbivora dan kondisi lingkungan. Yang ketiga ini bisa terdiri dari satu sel atau uniseluler atau banyak sel atau multiseluler. Yang keempat ini umumnya kaku, panjang, dan tidak lengket. Selanjutnya ada struktur trikoma.
Yang pertama ada trikoma uniseluler. Trikoma uniseluler ini adalah trikoma yang terdiri hanya dari satu sel tunggal hasil dari diferensiasi sel epidermis. Nah, sel ini memanjang keluar dari permukaan epidermis dan bisa hidup otomatis saat dewasa. Ciri-ciri dari trikoma uniseluler ini, yang pertama itu bentuknya sederhana dan menyerupai rambut lurus. Yang kedua itu umumnya tidak bercabang. Yang ketiga itu ukuran dan panjangnya bisa bervariasi tergantung spesies tanaman. Yang keempat itu dapat berupa trikoma glandular atau sekretori maupun non-glandular. Yang kedua ada trikoma multiseluler. Nah, trikoma multiseluler ini adalah trikoma yang tersusun atas dua atau lebih sel. Nah, trikoma ini terbentuk dari pembelahan mitosis pada satu atau lebih sel epidermis yang berdiferensiasi menjadi struktur kompleks. Ciri-ciri dari trikoma multiseluler ini, yang pertama memiliki batang atau tangkai dan kepala. Nah, yang kedua ini dapat memiliki bentuk bercabang, bintang, atau glandular yang mengandung kelenjar. Yang ketiga ini lebih kompleks daripada trikoma uniseluler. Selanjutnya ada klasifikasi trikoma. Yang pertama ada berdasarkan kemampuan sekresi. Yang pertama itu ada jenis trikoma non-glandular. Ciri-cirinya itu tidak mengeluarkan zat. Nah, contoh tumbuhan dari non-glandular ini ada Ricinus communis. Nah, yang kedua itu ada trikoma glandular. Ciri-cirinya itu mengeluarkan zat sekretori. Nah, contoh tumbuhannya ini ada Datura metal. Nah, berdasarkan bentuk, yang pertama ada bersatu sel panjang, seperti rambut lurus. Contohnya itu ada Zeamais. Yang kedua itu ada berbentuk bintang, seperti cabang radial. Itu contohnya ada Hibiscus. Yang ketiga itu ada bersisik, pipih dan melebar seperti sisik. Itu ada Eleagnus. Yang keempat itu berbentuk glandular dengan kepala kelenjar, yaitu contohnya Cannabis sativa. Baik, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk mencari sumber presentasi pada hari ini. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.